Halo everyone, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya perkenalkan dulu nih, nama aku Revita Syarisa Fitri. Aku salah satu mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, jurusan Prodi PG PAUD Regula Plus. Pada video kali ini, aku akan membawakan materi yang bertopik tentang wawasan Nusantara pada mata kuliah PPKN yang didosen pengampuni sendiri oleh Ibu Fitra Mulyanti MPD. Tanpa berlama-lama lagi, aku akan menjelaskan materi yang bertopik wawasan Nusantara ini. Jadi, kita dengarkan materinya sebagai berikut. Oke, teman-teman tahu nggak sih pengertian wawasan dan Nusantara? Jadi, wawasan Nusantara ini berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan sendiri itu berarti dari kata wawas atau bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan. Antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi, Nusantara artinya kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Untuk wawasan Nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Diri yang dimaksud adalah diri bangsa Indonesia sendiri serta Nusantara sebagai lingkungan tempat tinggalnya. Nah, menurut Prof. Dr. Wan Usman bahwa pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang bervariasi. Dan menurut berdasarkan TIP MPR tahun 1993 dan tahun 1998 tentang garis besar haluan negara, pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam pelaksanaan penyelenggaraan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara menggapai tujuan nasional. Nah, tujuan wawasan Nusantara ada juga loh. Ada dua tujuan. Yang pertama tujuan ke dalam dan tujuan keluar. Yang pertama dulu nih, tujuan ke dalam untuk mewujudkan kesejahteraan, ketentraman, dan keamanan bagi bangsa Indonesia. Tujuan keluarnya apa sih Kak? Yaitu berkaitan dengan lingkungan ya. Berkaitan dengan lingkungan untuk ikut serta menyelenggarakan dan membina kesejahteraan perdamaian di seluruh dunia. Jadi tujuannya ada dua ya. Ingat, ada dua, yaitu tujuan ke dalam dan tujuan keluar. Nah, lalu aku akan bahas nih apa konsekuensi dari letak wilayah RI pada posisi silang dunia. Konsekuensinya itu logis. Logisnya itu adalah menyebabkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang heterogen atau majemuk baik secara agama, suku, daerah, budaya daerah, dan lain-lain. Lalu aku akan bahas hakikat dan kedudukan wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan bangsa dan kesatuan wilayah nasional. Kedudukan wawasan Nusantara sebagai visi bangsa. Visi merupakan keadaan atau rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Oke. Lalu ada faktor-faktornya juga nih, faktor-faktor yang berpengaruh. Setidaknya ada 3 faktor ya yang akan aku bahas, yaitu yang penting mempengaruhi upaya bangsa Indonesia mewujudkan cita-cita tujuan nasional. Jadi, ada faktor-faktor yang mempengaruhi upaya bangsa Indonesia mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Apa aja sih Kak faktor-faktornya? Yang pertama, ada faktor geografis. Yang kedua, faktor manusia. Yang ketiga, faktor lingkungan. Oke, yang pertama itu, sejak kapan konsep wawasan Nusantara mulai dirumuskan? Ayo, sejak kapan? Ada yang tahu nggak teman-teman? Jadi sini aku akan bahas ya. Konsep wawasan Nusantara mulai dirumuskan dan dimuat dalam peraturan perundang-undangan RI sejak tahun 1973. Ingat, tahun 1973. Yakni dengan dimuat dalam GBHN saat itu dalam TIP MPR No 6 MPS 1978, TAP MPR No 2 MPS 1983, TIP MPR No 2 MPS 1998,
TIP MPR No. 2 MPR 1993 dan TIP MPR No. 2 1968 ditegaskan bahwa wawasan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional adalah wawasan Nusantara. Yang kalian bisa lihat di sini ya, sejak kapan konsep wawasan Nusantara mulai dirumuskan. Terus ada lagi nih, dasar pemikiran geografis dan geostrategis. Dasar geografis secara geografis keadaan wilayah, Indonesia merupakan negara terbesar di Asia Tenggara, bahkan secara demografis merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar nomor 4 di dunia saat ini. Sedangkan hal-hal ini dari aspek geografis ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Panjang wilayah mencakup 100/8 Khatulistiwa. Jumlah penduduk saat ini mendekati angka 220 juta jiwa. Dasar geografis wilayah strategi Hankam. Dengan demikian, geostrategi dimaksud strategi Hankam suatu negara yang disesuaikan dengan kondisi wilayah negara yang bersangkutan. Geostrategi ini, strategi Hankam Indonesia disesuaikan dengan kondisi wilayah RI yang terletak pada posisi silang dunia dan yang di satu pihak memberikan pengaruh menguntungkan tetapi dapat pula mengundang ancaman. Namun dalam merancang strategi Hankam negara, kita tentu lebih fokus pada sisi negatif dan wilayah tersebut. Lalu ada dasar pemikiran historis dan yuridis formal. Historis dan yuridis formal berasal dasar pemikiran terlihat dari sejarah historis dan peraturan perundang-undangan yuridis formal yang pernah berlaku di Indonesia. Dasar pemikiran historis, penggunaan aturan kolonial tersebut jelas sangat merugikan kepentingan Indonesia karena menyebabkan wilayah RI antara satu pulau dengan pulau lain dibatasi oleh laut bebas karena ordonansi 1939 menganut azas pulau demi kepulau. Karena itu tanggal 13 Desember 1957 pemerintah RI mengeluarkan peraturan pemerintah yang dikenal dengan Deklarasi Juanda 1957 yang menerapkan asas Nusantara. Lalu ada dasar pemikiran kepentingan nasional. Kepentingan nasional diartikan dengan nilai-nilai materi dan immaterial yang dipandang berharga terbaik oleh suatu bangsa dan karena itu mereka ingin mempertahankannya. Lalu yang terakhir yang akan aku bahas yaitu implementasi wawasan Nusantara. Apa sih implementasi wawasan Nusantara? Yaitu sebagai cara pandang dan visi nasional bangsa Indonesia. Maka wawasan Nusantara harus dijadikan arahan, acuan, dan tentuan bagi setiap individu, bangsa, dan pemerintah Indonesia, terutama dalam pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang serta dalam menjaga NKRI. Oke teman-teman, materinya ternyata cukup sedikit ya aku membahasnya. Semoga materi yang aku sampaikan ini dan muncul di layar dapat teman-teman mengerti, dapat teman-teman pahami, dan dapat materi ini dapat teman-teman pahami ya intinya. Iya.